Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alien Otomotif. Saat ini kita ingin mereview mobil yang di belakang kita, apa jenisnya dan apa aja modifikasinya. Saksikan terus, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak perlu berlama-lama, mari kita panggil aja langsung pemilik atau owner mobil ini. Halo, halo, halo Om. Oh, dengan Om siapa? Om Febri. Om Febri, akun TikTok dan Instagramnya di sini ya, di follow. Om ini sebelumnya dikenal dengan Calya Kecot dulu Om ya, punya mobil dulu, mobil Calya Yang warna merah. yang warna merah Om ya. Iya. Mungkin teman-teman atau Om mungkin ada yang kenal yang mobil yang di sini. Inilah ownernya. Sebelumnya ada kejadian apa itu mobil waktu itu? Sebelumnya itu ya ada insiden lah Om. Ibaratnya tuh kita kan nggak tahu insiden di jalan. Iya iya. Itulah. Masa diceritain lagi Om. Oh, musibah lah gitu. Ya. Musibah. Sekarang ini unit Om yang baru ya, Mah? Iya. Oh, ini kalau boleh tahu nih Om, ini mobil tipe apa dan tahun berapa nih Om? Kalau ini mobil Rio tahun 2019 dan tipenya tipe RS. Terus itu ini Matic. Ini Matic. Oh, Ya. oke, 2019. Kalau untuk modifikasinya apa aja nih Om? Saya lihat nih modifikasinya simple tapi elegan mewah gitu Om. Iya. Kalau yang kita bahas di bagian eksterior dulu lah Om ya. Boleh. Untuk di bagian di depan. Oke, kita ke depannya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di bagian eksterior di bagian depan. Kalau boleh tahu apa aja sudah yang dimodifikasi untuk di bagian eksterior depan ini Om? Kalau interior depan palingan lampu aja Om. Lampu kita pakai Proji. Habis itu sama DRL aja Om. Oh, ini udah pakai Proji billet nih Om ya? Ya udah. Sama lampu alis RGB. Iya, plus RGB juga. Udah oke. full di banyak Om. Ini reflektornya juga di smoke, udah Iya. dicat hitam juga Om ya. Di Kalau spek juga. kalau boleh tahu Om, ini mereknya apa dan harga berapa itu Om? Habis modifikasi. Kalau ini mereknya, kalau headlampnya aja merek Pro 7 770 RV, wattnya 7080, itu dengan harga kemarin 5.000 Om. 5.000 5 juta. 5 juta. 5 juta. Nah. Kalau untuk di bagian DRL, Kalau DRL kemarin merek Pro 7 juga, satu set lah di banyak, habis 1,5 juta. oh berarti billet Proji dan lampu ini merek Pro 7 Iya. dengan harga 6.500.000. Iya. Itu udah 6.500.000 Udah semua sama pasang-pasang udah juga. sama pasang. Berarti Iya. ini untuk bagian depan aja, bagian perlampuan habis biaya 6.500.000. Kalau untuk di bagian grill masih standar Om ya. Kalau di depannya palingan kita ya apa namanya? Frameless plate. Ya itulah Pak. Frameless plate ini udah dipasang juga. Ini gunanya untuk bisa melepas atau memasang Iya. plat nomor polisi gitu. Nomor mobilnya. Kalau boleh tahu ini harganya berapa nih Om? Kalau itu sih murah sih Om, palingan kita beli di Shopee aja. Di aplikasi Oren Om ya. Iya, Aplikasi aplikasi Oren dengan harga berapa itu Om? Dengan harga 200-an lah, 200. depan belakang. Kalau teman-teman pengen link untuk pembelian ini bisa kita letak di deskripsinya di bawah aja. gitu di aplikasi Oren. Kalau untuk di bagian fog lamp masih standar Om ya. Masih standar. Karena kemarin kan nggak ada yang 2 inci dari merek Persepen-nya. Oh iya. Aja dulu. Terus kalau ini dia udah ditutupi udah dibuat chrome Om ya. Ya biar nggak kelihatan bapak-bapak kali. Oh, bapak kali. Oke, siap. Kalau untuk di bagian depan segitu aja. Itu aja sih, Om. Yang kita lihat. Sekarang kita bergeser di bagian samping. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah di bagian samping. Di bagian samping ini mungkin teman-teman udah melihat apa yang sudah dimodif. Untuk di bagian pelek ini Om, bagian kaki-kaki apa aja yang sudah dirubah Om? Kalau pelek kita ganti ring 15 juga. Peleknya P1 Budi dengan lebar 6,5 T42. Terus dibalut dengan ban Capiro X2 ukurannya 195 per 50. Ring 15 Om. Kalau untuk lebarnya 6,5 depan belakang ya? Iya, 6,5. Oke, kalau boleh tahu nih Om, ini habis berapa nih Om kalau untuk di bagian pelek sama ban ya? Kalau pelek sama ban, kalau pelek aja 3,5, terus ditambah dengan harga ban sekarang habis 3.000 lebih lah. 3 juta lebih. Ya. Totalnya mungkin sekitar udah di angka 7 juta untuk ban sama pelek Ya. seperti ini. Terus untuk di bagian per, kalau bagian per apa aja yang sudah dirubahnya?
Kalau per palingan potong sedikit aja Om. Potong sedikit di bagian Biar agak turun sedikit aja, Oh. nggak terlalu diamblas sekali. menggunakan per apa itu? Per standar. Oh, per standar berarti dipotong. Iya, dipotong. Depan belakang seperti itu. Depan belakang dipotong juga. Berarti kalau dilihat ini sekitar 3 jari. Kalau depan 3, belakang 4 jari. Depan 3 jari, belakang 4 jari. Iya. Kalau untuk soal muatan full itu, Om? Kalau muatan fullnya Om, ya nggak terlalu turun lah Om. Nggak Palingan terlalu turun turun. palingan ibarat tuh rata. Depan 3, belakang 3. Oh, rata. Rata sama Oh, tinggi ya. 3 sama depan sama tiga. belakang rata. Iya. Oke. Kalau untuk modif lagi bagian sirkuitnya nih bawaan Om ya. Kalau ini bawaannya, Bawaan. kalau ini juga bawaannya juga bawaan tipe RS juga. Terus ini dia ada cover handle pintu. Iya, ada juga covernya. Terus ini Sama- udah. ini dari pakai stiker lah. Oke. Oh, kemarin ini Chrome chrome ya, ya, chrome. chrome ya. Udah ditutup stiker. Nggak kelihatan bawa kali. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dia simple, manis, nggak terlalu mahal, Norak kali lah. nggak norak-norak kali, nggak bapak-bapak kali, tapi hedon ya. Seperti inilah. Kalau ini untuk di bagian samping, kita sekarang bergeser untuk di bagian belakang. Oke teman-teman, ini di bagian belakang. Bagian belakang ini apa-apa aja sudah dirubah Om? Kalau belakang sih palingan diubah. Gak ada sih Om, cuman kita kan ini kemarin chrome. Habis ini chrome juga, jadi tapi sama stiker aja, biar nggak kelihatan bapak-bapak kali. Berarti ini udah delete chrome lah. Udah ada jadinya. chrome lah gimana kan? Terus ini frameless plate Ya. tadi, yang depan belakang tadi. Bapak tadi. Terus ada stiker tim Pro 7. Yang paling milenial. Ya kemarin pun bikinnya kemarin di Auto Project. Oh, Mungkin orang warga Pekanbaru mungkin tahu lah. oke. Kalau untuk bagian spoiler, bawaan Om ya? Kalau spoiler bawahnya Bawaan. Di bagian belakang mungkin nggak begitu banyak, tapi simple, minimalis, nggak begitu norak. Mungkin teman-teman bisa ngikuti gimana konsep atau modifikasi mobil Om ini. Sekarang udah kita bahas di bagian semua eksterior, kita bergeser di bagian interior. Oke, sekarang kita udah di bagian interior ya. Kalau boleh tahu Om, apa-apa aja yang sudah dirubah untuk di bagian interior Om? kalau interiornya Om palingan ya nggak ada sih Om. Ini udah bawaannya juga semua. Ini pun bawaan dari Honda juga. Ya, ada lah. Aksesoris-aksesoris yang parfum gitu Om ya. Palingan parfum ini sama bendera merah putih aja sih Om. Berarti masih bawaan original lah Masih kalau untuk bagian original ya, Om. dashboard. Masih. Oke. Terus ini ya, di bagian jok, di bagian jok ini ada perubahan. Saya lihat Kalau Jo ini kebetulan kemarin diganti juga yang bahan-bahan bitek lah ibanya sih Om. Yang kalau boleh tahu ini kalau untuk penggantian sarung jok kisaran berapa Om? kalau Jo kemarin kalau nggak salah sih habis 3 juta lebih lah Om. Sekitar 3 juta lebih Om ya. Ya sama depan belakang juga, habis itu sama yang bawahnya juga. Oh, karpet sama sarung jok Iya, kena habis 3 3 juta lebih sih Om. Om. Oke. Kalau untuk bagian di dalam nggak begitu banyak di Nggak rumah Om. terlalu. Kita kan yang simpel-simpel aja sih Om. Simpel-simpel. Oke. Kalau untuk bagian audio masih bawaan Om ya? Masih bawaan Masih bawaan semua. Ini transmisinya transmisi manual matic. Matic, ya betul. Matic, oke. Karena di Pekanbaru sering macet Om. Oh, oke. Kalau untuk interior cuma segitu aja Om ya? Iya betul. Oke. Oke teman-teman, segitu aja kita review untuk mobil Om Febri ini, atau Om Leo Kecot atau Kalya Kecot atau Om Bibi yang dipanggil orang. Kalau teman-teman punya Mobilio atau Brio yang hampir mirip dengan ini, bisa mengikuti style atau konsep modifikasi pada mobil ini. Oke. Untuk buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Pastinya gratis. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.